Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang objek PPH orang pribadi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosita Sulika Nurjayanti, nomor absen 21 dari kelas 426. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi dan jenis penghasilan. Yang kedua, objek PPH final. Yang ketiga, bukan objek PPH. Yang keempat, objek PPH yang terutang pada akhir tahun. Untuk yang pertama, definisi dan jenis penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan ini menurut UU PPH dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penghasilan yang menjadi objek pajak, penghasilan yang dikenai PPH final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya ada objek PPH final. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final atau PPH final yaitu yang pertama, penghasilan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain atau yang non-final dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. Yang kedua, jumlah PPH final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Yang ketiga, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPH-nya bersifat final dan tidak dapat dikurangkan. Nah, objek PPH final itu yang pertama contohnya PPH atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, PPH atas bunga obligasi, PPH atas diskonto surat pembendaharaan negara atau SPN, PPH atas hadiah undian, PPH atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek, PPH atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya, PPH atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, PPH atas penghasilan dari pengalihan real estate dan skema kontrak investasi, PPH atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, PPH atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Yang selanjutnya bukan merupakan objek PPH. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam pasal 4 ayat 1 dijelaskan jika yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak, baik wajib pajak berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan si wajib pajak tersebut. Namun, dalam ayat 3 disebutkan ada beberapa pengecualian yang dinyatakan sebagai bukan objek pajak penghasilan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada bantuan atau sumbangan yang termasuk di dalamnya itu zakat. Selain itu juga ada harta hibah dari keluarga saudara, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil. Nah, beberapa yang disebutkan di atas tersebut bukan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada harta warisan juga tidak termasuk objek pajak penghasilan. Namun, Anda juga harus melaporkan di dalam SPT tahunan sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh subjek pajak badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal.
Ada selanjutnya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU Pajak Penghasilan. Imbalan dalam bentuk natura di atas bukan dalam bentuk uang dan bisa berbentuk barang. Sedangkan untuk kenikmatan, penjelasan lebih mengacu kepada hal yang digunakan seperti fasilitas mobil, pengobatan, rumah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan asuransi beasiswa. Lalu selanjutnya yang keenam ada dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Ini bisa dianggap sebagai bukan objek pajak penghasilan jika pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai sendiri. Selanjutnya ada nomor 8, jika pensiunan memiliki penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, maka juga bisa dianggap sebagai bukan objek pajak. Namun masih dianggap jika dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, nomor 9, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Lalu yang ke-11 ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nomor 12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Yang nomor 13, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang selanjutnya ada objek PPh yang terutang pada akhir tahun. Yang pertama ada penghasilan dari pekerjaan, misalnya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Terus yang kedua ada penghasilan dari usaha atau kegiatan, misalnya adalah laba usaha, premi asuransi. Lalu yang ketiga ada penghasilan dari investasi, misalnya keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Selanjutnya ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Lalu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta. Yang selanjutnya ada penghasilan lain-lain. Pertama ada hadiah. Lalu ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Selanjutnya ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
Selanjutnya ada keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya ada penghasilan dari usaha berbasis syariah. Lalu ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir ada surplus Bank Indonesia. Kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya, bukan sumber daya alamnya. Anies Baswedan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.